Kalau pesan moral saya, ya pejabat itu yang di atas perhatikan masyarakat. Masyarakat di bawah. Jangan cuma hanya janji-janji kampanye. Dan ini sangat kompleks di sini. Kalau kita lihat udah klinik tidak ada, sekolahan pun jarang-jarang, jalan juga hancur lebur. Nah, ini masyarakat ini jangan dinomor duakan. Jangan cuma nanya, cuma basa-basi mendukung rakyat. Mana ini nyatanya yang kita lihat di sini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wabil khusus Bapak Ketum kita, Pak Jendri, Pak Timbul, dan beserta jajarannya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan pemberangkatan niat itikad kita. Mudah-mudahan Allah telah mengabulkan kita. Kita akan pemberangkatan niat itikad kita. Mudah-mudahan Allah telah mengabulkan kita. Tapi kita selama di PSG ini, kita di PCD-PC banyak melakukan bakti sosial, terutama kayak Jumat Berkah, fogging, senam, dan membagikan kursi roda. Itu semua udah kita lakukan, dan itu ada di sosmed kita, di Facebook ataupun di YouTube. Jadi kita bukan hanya ngarang-ngarang, kita semua pakai data, bicara data. Ya, kalau mau tahu PSG itu tinggal pencet Google pendukung setia Ganjar, itu semua keluar dari Facebook kita, karena itu diminta oleh TKRPP. Waktu kita di verifikasi 1 dan 2, sosmed kita, itu sosmed kita Facebook, YouTube, TikTok juga ada ya, belum ya, TikTok juga ada, PSG. Nah, apalagi selain itu Instagram. Nah, jadi kita biar masyarakat itu bisa melihat, karena zaman digital ini kita informasi cepat, akurat. Jadi biar di daerah, di PCD-PC, DPD di daerah yang anggota PSG tahu semua. Begitupun kita yang di DKI, apa sih pergerakan di Jawa Tengah, apa sih pergerakan Jawa Timur, apa sih pergerakan di Banten. Dengan adanya sosmed ini, semua kita bisa tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu. Jadi inilah PSG, selalu solid. Kita lihat sendiri. DPC DKI datang ke sini, Bekasi datang. Kita tunjukkan bahwa PSG ini solid. Dan selalu kakak rumput. Bukan kita mengarang-arang, mengada-ngada. Dan ini udah kita lakukan. Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ormas kita, Pak Ambo, Pak Predi. Itu kita dulu menangani perkara korupsi. Ini masih berjalan. Kedua, masalah listrik yang udah puluhan tahun warga di sini tidak ada, udah kita jalanin. Kita ke PLN memberikan surat supaya warga sini diperhatikan. Ditambah lagi masalah di sini klinik. Kalau Bapak lihat tadi dari pintu gerbang, satu pun tidak ada klinik sampai kita ke sini. Dan ini kan sangat prihatin. Dekat kota Jakarta kok klinik tidak ada satupun. Nah, apalagi klinik. Berapa desa udah kita ke klinik tidak ada, ambulan tidak ada. Apalagi yang saya dengar lagi informasi terakhir, MCK pun kurang memadai. Itu. Orang mau ke BAD aja ya, 792 kakak. Kan itu kan. Nah, masalah listrik apa? Itu kan program Bapak Jokowi, Indonesia Terang, waktu kampanye 2019. Itu yang kita kejar. Kenapa Bupati Kerawang atau Pemda Jawa Barat ini tidak peduli ke masyarakat kota Tandingan sini? Kan gitu Bu ya. Itu. Jadi pun kalau orang mau ke listrik itu karena ada sedikit keuangannya. Dia bisa beli genset, bisa menikmati TV, bisa dan lain-lain, menikmati radio. Gitu. Tapi kalau yang tidak, ya udah jam 6 udah gelap gulita, sampai nanti nunggu jam 5 pagi baru terang. Kalau pesan moral saya, ya pejabat itu yang di atas perhatikan masyarakat. Masyarakat di bawah. Jangan cuma hanya janji-janji kampanye. Dan ini sangat kompleks di sini. Kalau kita lihat udah klinik tidak ada, sekolahan pun jarang-jarang, jalan juga hancur lebur. Nah, ini masyarakat ini jangan dinomor duakan. Jangan cuma nanya,
cuman basa-basi mendukung rakyat. Mana ini nyatanya yang kita lihat di sini, apalagi caleg udah pernah terpilih. Nah, tapi saya di sini kita bicara bukan parpol, kita bicara organ pendukung setia Ganjar. Karena kita di sini sudah kita buktikan, kita udah akar rumput, karena emang kita moto kita akar rumput dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita tidak mau hura-hura, kita tidak mau yang mewah-mewah. Karena kita emang konsennya di akar rumput, dan akar rumput lah sasaran kita. Itu aja. Ya, terima kasih. Pertama-tama berterima kasih kepada para desanya ya, kepada Pak RT, Pak RW-nya yang telah memberikan waktu dan warganya untuk mengarahkan kita pada hari ini. Yang bisa kami lihat bagaimana antusias daripada masyarakat kita yang menerima kehadiran pada PSG di tengah hari ini, karena hal-hal yang PSG perbuat adalah kelakuan moral yang baik yang perlu dicontoh. Harapan PSG ke depannya, apalagi warga, kiranya pemerintahan setempat kiranya memperhatikan daripada daerah ini, masyarakat ini, terutama selama ini daerah tertutup, sebagai tertutup di tengah-tengah daripada kota Karawang, padahal ada suatu desa yang tidak terjamah. Mungkin atas kehadiran daripada PSG pada hari ini membuka agar kiranya caleg-caleg yang ada di daerah sekitar ini bisa lebih memperhatikan bagaimana daerah ini dengan setara dengan daerah-daerah yang ada di daerah Karawang. Kami dari PSG sebenarnya mendukung kepemerataan daripada pemerintahan agar kiranya harapan masyarakat bisa menjadi merata di tengah-tengah masyarakat daerah ini. Kalau masyarakat di sini, pengharapan mereka bagaimana mereka bisa hidup dengan mendapat hak sebagai warga sama dengan rakyat-rakyat yang lain. Pengharapan utama mereka itu adalah karena kita lihat daerah ini daerah bukaan yang jalannya begitu parah ya, begitu parah. Tapi rumah-rumah penduduk sudah banyak di sini. Semoga kedepannya mungkin bisa membuat mata daripada pemerintah itu bisa lebih memajukan, mengarahkan pembangunan ke daerah ini, agar kiranya sepertinya daerah ini jangan merasa dianak tirikan daripada desa-desa yang lain, terutama di daerah Karawang, karena daerah ini adalah tepian daripada pemakaman internasional ya, pemakaman internasional, bagaimana pemakaman bisa terang menderang, bagaimana di daerahnya bisa terang, padahal dekat dengan daerah yang tidak tersentuh ini. Nah, kita tidak tahu, harapan kita pada hari ini PSG hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kiranya pemerintah, daerah maupun pusat mendengar daripada tangisan warga ini, bagaimana mereka juga bisa merasakan pembangunan seperti daerah-daerah yang lainnya. Semoga kehadiran PSG membuat daerah ini lebih maju lagi. Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kehadiran kita sebagai PSG adalah ormas ya. Kita tidak ada wewenang ibaratnya dalam hal ini untuk menyampaikan kepada pemerintahan, kalau perasaan saya. Tapi dengan hadirnya kita di sini, caleg-caleg daripada daerah ini sungguh banyak. Mungkin caleg-caleg yang mendengarkan hal ini bisa membantu daripada penyampaian masyarakat daerah ini melalui caleg-caleg yang ada di Karawang ini, terutama caleg PDIP ya, yang selaku pendukung daripada Ganjar, setiakan Ganjar, ya kiranya bisa menyampaikan ini kepada daerah Pemda daerah Karawang agar kiranya lebih memperhatikan lagi, dengan tujuan dan harapan kita desa ini bisa mengikuti desa-desa yang lain. Semoga Bupati Karawang lebih mendengarkan lagi, lebih membuka hati lagi, kiranya lebih memperhatikan daerah inilah agar bisa mendapatkan hak seperti warga-warga pemerataan desa yang lain. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Saya dari Kampung Pasir Ipis, nama saya Desinta Rosa. Saya sangat berterima kasih hari ini saya dapat bantuan berupa sembako dari PSG. Saya jauh-jauh ke sini jalan kaki itu sampai 4 kilo mau dapat bantuan. Pokoknya saya hari ini sangat senang. Saya makasih udah dapat bantuan dari PSG. Harapan kedepannya mudah-mudahan PSG tetap maju.